Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan PSBB tentang percepatan penanganan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, bahwa dengan akan berakhirnya ataupun selesainya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita meraih kemenangan dan tentunya kita berharap bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Bahwa nanti malam kita akan melaksanakan ataupun memasuki malam takbiran, dan besok pagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mengacu kepada seruan bersama MUI DKI Jakarta dan DMI atau Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta tentang malam takbiran dan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah yang berisi antara lain bahwa sampai saat ini penyebaran ataupun penularan pandemi COVID-19 atau virus corona masih merebak di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan diprediksi pada saat Idul Fitri 1441 Hijriah, wabah tersebut belum berakhir. Saya selaku Kapolda Metro Jaya, tentunya kami dari Polri dan bersama-sama dengan TNI dan pemerintah daerah menghimbau yang pertama agar pada malam takbiran ini dilaksanakan di musola ataupun di masjid dan tentunya dengan menggunakan pengeras suara. Dan kami berharap agar masyarakat tidak turun ke jalan ataupun tidak melaksanakan malam takbiran di jalanan. Yang kedua, juga kami menghimbau agar masyarakat tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah ini di masjid atau di lapangan. Kami berharap pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah dilaksanakan di rumah saja. Himbauan ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ataupun pandemi COVID-19 atau virus corona. Kami tentunya dari Polri, kemudian TNI dan Pemda akan mengawal pelaksanaan malam takbiran dan Idul Fitri 1441 Hijriah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saya selaku Pangdam Jaya juga berkaitan selaku Panglima Komando Gugus Tugas Terpadu. Kami ingin menjelaskan sedikit keterkaitan dengan keberadaan sesuai dengan tugas kami, yaitu menangani rumah sakit darurat Wisma Atlet dan satu lagi menangani repatriasi warga Indonesia, baik itu pekerja migran Indonesia, pelajar ataupun mahasiswa serta jamaah takblik yang ditempatkan di Wisma Karantina yang berada di Pademangan.
kami akan menjelaskan bahwa betul bahwa pada saat Asian Games yang lalu ada 2 blok Wisma Atlet. Blok yang pertama adalah Tower 1 sampai dengan 7, itu yang berada di Kelurahan Deli Serdang, Kemayoran, yang saat ini digunakan sebagai rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sedangkan blok yang kedua berada di Pademangan, yaitu terdiri dari blok nomor 8, 9, dan 10, yang saat ini difungsikan sebagai wisma karantina untuk menampung warga Indonesia yang kembali dari luar negeri. Karena ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Sehingga ingin saya tegaskan kembali lagi bahwa wisma karantina berbeda dengan rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dan lokasi ini kurang lebih berjarak 5 km. Bagi warga Indonesia yang baru kembali, prosedurnya adalah seluruhnya akan dikarantina di tempat wisma karantina, ataupun juga kalaupun itu sudah penuh, kita akan tempatkan di asrama haji, baik yang di Pondok Gede maupun di yang asrama haji di Bekasi. Perlu diketahui bahwa Jakarta adalah salah satu titik entry point bagi masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri, baik itu yang menggunakan pelabuhan Tanjung Priuk maupun Bandara Soekarno-Hatta. Siapapun yang baru kembali dari luar negeri wajib melalui karantina. Setelah sampai di tempat karantina, seluruhnya akan dilaksanakan swab sampai dengan nanti menuju hasil PCR-nya. Apabila negatif, maka akan melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tetapi apabila positif, maka akan kita rawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengupdate jumlah warga negara Indonesia yang dikarantina. Sampai dengan tanggal 23 jam 8 pagi, total seluruhnya yang dikarantina adalah 3.705 orang. Dari 3.705 orang itu ada 671 yang hasil PCR-nya terkonfirmasi positif. Dan saat ini keseluruh 671 orang ini sudah dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sedangkan yang lain sedang menunggu. Proses menunggu pemeriksaan untuk PCR-nya antara 2 dan maksimal 3 hari akan selesai. Kemudian keterkaitan dengan jumlah pasien yang kita rawat di Wisma Atlet. Sampai dengan hari ini jam 8 pagi dilaporkan sejumlah 1.013 orang pasien yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet, dengan perincian hasil swabnya yang positif sebanyak 700 orang. Kemudian sisanya baik PDP maupun ODP, ini saya tinggal menunggu hasil swabnya. Kalau negatif maka akan keluar, apabila positif maka akan dilanjutkan dirawat di rumah sakit Wisma Atlet. Demikianlah sebagai penjelasan dari kami agar masyarakat dapat memahami bahwa ada perbedaan antara rumah sakit darurat Wisma Atlet dengan dengan wisma karantina. Wisma karantina menggunakan tower 8, 9, 10, sedangkan wisma darurat Wisma Atlet menggunakan tower 1 sampai dengan tower 7. Tak lupa pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar mematuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker apabila di tempat-tempat umum dan mencuci tangan dengan sabun dan air, serta di rumah saja, baik belajar, bekerja maupun ibadah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.